Bener, jadi lu nggak pernah bentak Sabir? Enggak. Wow. Tapi masih ini anak gue jangan sampai nonton nih. Kalau anak gue nonton, tuh mah. Halo guys, hari ini aku lagi pakai foundation dari OMG. Aku suka banget foundation ini. Ini adalah OMG Coverlast Liquid Foundation. Udah pernah aku review di TikTok, cuco banget. Jadi dia itu teksturnya encer banget tuh kan. Hampir tumpah ya. Tapi dia coveragenya tuh medium to full coverage. Jadi semua kayak flek-flek, warna kulit tidak merata, ke cover deh pokoknya. Udah gitu dia udah ada SPF 20 PA++-nya. Dengan harga 20 ribuan doang, ini cuco banget. Rachel V-nya is in the house, guys! Rachel V-nya, welcome to IRT. Terima kasih udah diundang ke sini. Aku yang seneng banget, terima kasih udah meluangkan waktu ke sini ya, Rachel. Oh my god. Rachel, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita mau ubek-ubek tasnya Rachel. Yeay! What's in your bag ya? Langsung dipajang ke sini tasnya. Emang biasanya pertamanya what's in your bag? Enggak, cuma kamu aja. Gini. Coba, Lady Dill. Oh, Lady Dill. Jadi gitu dong. Aduh. Aroma-aroma cuan ya. Oke. Coba dibuka. Malam ini Rachel kalau kemana-mana tuh bawa apa aja sih? Coba aja. Buka. Kayaknya kecil tapi padat ya, say. Penuh kayaknya. Ya, jadi isinya itu ada blush. Aku tahu Rare Beauty. Dari Rare Beauty. Selena Gomez. Jadi kamu tim Selena Gomez atau Hailey Bieber? Aku tim Justin Bieber deh. Ya, lakinya yang dipilih. Terus ada lip gloss dari Fenty Beauty. Rihanna baby. Ya. Kayaknya ada punya Raisa nih nanti abis ini. Lip tint. Dior. Oke. Terus ada bedak compact Charlotte Tilbury. Ini kayaknya gua hitung aja nih ya. Serius nih, kayaknya kita perlu hitung ya. card holder. Wait, kamu bawa case nggak sih? Ada. Oh, case-nya terpisah, Bu. Bunda case-nya. Aku jarang banget nih. Aur-auran, Bu. 20, 35, 40. Berapa ya? 20, 30, 40. Ada 42, 43, 44, 45. Nah, ini. Oke. Ini namanya emergency cash ya. 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 Uang kaget ya. Uang kaget. Terus ada perfume. Oke, Tom Ford ya. Iya, yang pink. Terus ini gue kayak tebak benda ya. Pinter saya jadi ini. Sunscreen. Oke. Liquid. Oke, liquid. Gak boleh ya? Boleh, gak apa-apa. Boleh banget. Masuk juga nanti itu. Terus ada lip tint ini lokal brand aku juga. Nama aku selalu bawa analog kemana-mana. Oh yeah. Emang kamu suka capture the moment gitu ya? Sampai selalu bawa? Aku emang dari dulu aku suka foto-fotoin hal-hal nggak jelas aja sebenarnya. Karena aku suka mengingat gitu. Oke, mengingat sesuatu. Nice. Terus apa lagi? Terus kan banyak banget loh. Udah sih ini sama vape. Vape sama masker ya tadi ya. Iya. Oke. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, tangan ya. Ya. Udah gitu kita suruh beresin sendiri. Masukin. Gak apa-apa. Kapan lagi Rachel V-nya kita suruh bongkar, beresin sendiri, ya kan? Oke. Gak apa-apa mau saya bantu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Salah. Iya, salah. Kita mau main pilih yang mana? Ya. Bangga pilih. Oke. Jadi, aku akan kasih pilihan, Rachel jawab pilih yang mana dan kenapa. Ya, oke. Pertama, kehilangan teman atau kehilangan followers? Lama loh dia jawabnya loh. Enggak, aku boleh klarifikasi dulu nggak? Oke. Boleh. Belum dijawab loh klarifikasi. Oke, gimana? Jadi kalau misalnya aku kehilangan followers dalam arti angkanya, ya aku nggak apa-apa sih. Cuman emang jujur aja dari kenapa aku ada berdiri di sini, kan semua hal-hal yang udah tercapai itu juga karena bantuan. Aku bilang followers aku tuh teman baik Rachel V-nya. Jadi itu juga karena teman baik. Jadi kalau misal disuruh milih, aku ngerasa followers aku juga teman aku. Jadi kayak
bingung karena sama-sama temen dua-duanya kan. Oh ya betul. Jadi pilih yang mana, Rachel? Kehilangan followers julid deh. Boleh. Walaupun nggak ada ya di pilihan ya, tapi boleh. Tapi itu lumayan banget loh, hidup jadi lebih tenang. Iya kan? Baju susah kayaknya. Iya, tapi ya kadang yang julid itu yang bikin naik juga ya, saya. Iya, oke. Pertanyaan kedua, aku baru tahu bahwa kamu justru dulu tuh suka kamu jadi mua ya? Ya dulunya, dulu banget. Interesting. Makanya dia suka, makanya produk-produk makeupnya sangat menarik banget ya. Jadi kita kayak kalau bahas makeup kayaknya banget gitu ya. Nah aku mau tanya, mending milih jadi mua atau jadi pengusaha? Untuk diri aku sendiri pengusaha. Pengusaha. Wow. Oh iyalah. Money. Iya kan. Kamu udah ada usaha apa aja sih? Kayaknya banyak deh. Untuk saat ini itu ada Lokasaji kayak makanan frozen food gitu. Oke. Terus ada Mahika, baju bayi, baju anak-anak. Oh iya. Terus ada Slim Beauty product, itu kayak slimming product gitu. Terus aku ada Saking banyak dia sampai mikir ya, ini usaha saya ya gitu. aku juga ada company kreatif sih. Oh nice, company kreatif kayak untuk konten gitu. Iya, untuk konten brand atau personal branding. Terus aku juga suka ngeliat Rachel, dia sampai bahkan di Instagramnya punya highlight sendiri tentang kuku. Nails, guys, nails ya. Yes. Tapi aku juga selalu salfok sama alisnya Rachel, yang kayak selalu on point ya. Tapi kalau disuruh milih Rachel, alis rapi atau kuku bagus? Berarti kalau kuku bagus, alisnya berantakan gitu. Alis bagus, kukunya berantak-berantong gitu. Sebenarnya aku bingung itu karena alis aku tuh sebenarnya udah disulam, Kak. Oke. Makanya Oh, dia bagus dari sononya ya. selalu on point. Jadi seberantakan apapun aku nggak pakai alis aku tuh tetap on point. Oh, I woke up like this ya. Oke. Jadi aku mungkin lebih pilih kuku kali ya. Kuku ya, oke. Itu tuh fake nails atau kuku asli dibikin art nails? Gitu? Ini kuku asli dibikin art nails. Guys, lihat deh. Coba kasih unjuk punya gue. Sama. Fake. Kuku asli gue pendek-pendek, saya nggak bisa panjang. Keren banget. Oke, thank you Rachel. Itu games kita hari ini untuk mencairkan suasana kita. Dan aku mau ngobrol lebih lanjut lagi sama kamu. Sebelumnya kita mau ucapin happy birthday buat Rachel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Meriah ya di sini ya. Iya, kita memang begitu ya. Rachel ya, 27 tahun ya. 17. Typo. Oh iya benar. Typo itu. Menolak tua ya. 27 tahun Rachel, how's life? Gonjang-ganjing lah. Mungkin kalian sudah tahu juga. Dia ngejarnya gonjang-ganjing ya, kalian sudah tahu lah. Kayak apa lagi yang perlu saya jelaskan? Gimana seorang Rachel V-nya di usia 27 tahun ini sekarang melihat kehidupan? Banyak titik nggak nyangkanya sih. Aku setelah aku mungkin umur 21 ya, itu aku udah ada di titik dimana aku nggak nyangka sama semua pencapaian aku tuh bisa sampai situ, sampai akhirnya dapat pencapaian lagi umur 22, dapat pencapaian lagi umur 23, mungkin ada kegagalannya juga. Jadi kayak lebih melihat hidup tuh kayak lebih ke apa ya, sesuatu hal yang hidup tuh hal yang kita usahakan, tapi apapun hasilnya itu adalah apapun hasilnya, walaupun hasilnya tuh mau itu ternyata enggak yang kita pengenin, atau yang kita pengenin, tapi itu akan menuntun kita ke titik kebaikan lah menurut aku. Keren banget. Jadi no matter what happen, apapun hasilnya, sekarang lo udah lebih melihat bahwa apapun itu ya, gue percaya ini buat kebaikan ke depannya gitu ya. Keren banget deh. Jadi ibaratnya sekarang udah nggak ada, masih ada nggak sih kayak momen kayak kayak crisis yang kayak what happened, kenapa gitu, atau sekarang udah lebih legowo, udah lebih kayak okay, let it go gitu. Sebenarnya hal itu tuh berproses ya. Kayak kalau misalnya aku bilang sekarang udah
bener-bener bisa gampang ikhlas atau gampang untuk berserah diri juga ya kadang enggak juga. Cuman karena dengan pelajaran-pelajaran yang udah aku dapat dari 27 tahun aku hidup dan ya emang roller coasternya banget itu ngebikin aku sekarang tuh lebih walaupun nggak 100% bisa ikhlas tapi udah belajar dari pengalaman udah jadi lebih kuat aja sih. Ya keren banget Rachel, tepuk tangan dulu dong. Rachel V-nya, you've been through a lot. Masih waras? Semoga ya. Hanya orang-orang rumah lah yang tahu tidak kewarasanku. Tapi bener loh. Ya kalau orang ya tahu kita gitu ya dikira kayak oh itu udah kuat, strong woman ini banget. Kayaknya mbak gue di rumah itu tahu betapa ketika gue sedang memuncak. Bener gak sih? Iya bener. Di TV-nya ya kan. Sama anak-anak. Mama lagi jadi bidadari atau jadi monster hari ini gitu kan. Tapi apa yang membuat Rachel sampai sekarang survive akhirnya? Harapan sih. Kita kadang kalau misalnya hidup tuh kalau nggak ada harapan tuh emang buat aku ya kayak cepet banget gila emang. Tapi kalau kita masih punya harapan dan yakin kalau misalnya suatu saat itu akan berakhir baik, ya jadinya ya diwaras-warasin aja lah karena kita mikir kita punya imajinasi 10 tahun yang akan ke depan tuh suatu hal yang baik, harapan kita bisa terjadi walaupun nanti mungkin gak akan terjadi ya kapan suatu saat, tapi itu yang bikin kita untuk tetap jalan terus gitu. Tetap berharap yang terbaik ke depannya ya. Nah, melihat apalagi kamu punya hope, harapan ke depan. Tapi apakah Rachel adalah seorang yang ambisius? Kayak pokoknya depan harus gini. Pokoknya mungkin gue udah ngelewatin yang ini tapi gue akan membuktikan bahwa gue gitu. Tipikal ambisius gak sih? Iya. Tapi aku harap sekarang aku udah enggak. Why? Waktu terakhir aku menjadi ambisius mungkin tahun lalu ya, karena aku selalu ngerasa aku tuh punya kayak resolusi setiap tahunnya. Dan apakah kamu tulis? Aku tulis. Dan aku tuh suka kayak punya ambisi di mana aku harus ngerjain ini. Pokoknya nanti di akhir tahun aku akan recap semuanya dan aku akan tulis. Aku akan ibaratnya udah aku checklist nih hal-hal yang udah aku lakuin yang pengen aku lakuin di tahun ini. Dan selalu kayak gitu dari umur aku 18 ya aku selalu kayak gitu sampai tahun kemarin akhirnya aku biasanya aku tulis tuh dulu tuh kayak bikin bisnis ini detail gitu. Ya? Detail. Maksudnya lebih ke meriah banget sih gitu. Bikin bisnis ini harus lulus kuliah, harus ambil S2, harus beli rumah, harus beli ini sampai akhirnya tahun kemarin itu yang aku tulis resolusinya tuh cuman bisa bertahan kayak gitu. Hal-hal yang maksudnya hal-hal simple gitu yang karena kita tuh terlalu ambisi sama suatu hal yang meriah tadi, kita tuh lupa kalau kita tuh butuh ketenangan sebentar gitu. Kita butuh istirahat sebentar dan aku jadinya kalau misalnya aku punya achievement tahun ini ataupun tahun depan, aku anggap itu sebagai bonus, tapi sebenarnya ambisi aku tuh sekarang lebih ke ketenangan aja sih, tenang dalam diri gitu loh, hati gitu. Tuh kan ya, tulis ya, bentar lagi tahun baru nih. Iya kan, tinggal beberapa bulan lagi kita memasuki 2023. Resolusinya adalah bertahan. Masih punya nggak sih kayak impian-impian yang belum tercapai? Kayak kepengen gitu lah. Walaupun udah mungkin tidak seambisius dulu ya, tapi kayak I want this, I want that gitu. Masih ada nggak impian-impian apa gitu? Nggak terlalu yang gimana banget sih sekarang. Maksudnya kalau dulu tuh emang harus punya rumah, harus punya villa, harus punya tapi kayak udah mobil punya kan? Gitu. Iya. Kenapa dia resolusinya tinggal bertahan? Karena yang lain sudah terpenuhi, sudah tercapai, say. Tapi aku memang punya mimpi tuh dulu aku kan punya villa kan di Bandung. Cuman aku tuh mimpinya tuh punya di setiap kota. Jadi waktu itu tuh iya bener. Iya kan, meriah. Jadi untuk sekarang aku lebih ke kalau misalnya tercapai alhamdulillah, enggak ya jangan terlalu menghakimi diri sendiri lah karena belum mungkin nanti bisa tercapai. Tapi kalau impian sekarang tuh apa ya? Mungkin bisa punya pasangan lagi. Oh. Iya. Bener. Gue tuh pengen nyebut tapi salah nggak ya?
Serius? Tapi bukan tahun depan ya. Oh, oke. Maksudnya itu impian aku mungkin yang sekarang kan aku kan kemarin gagal ya. Ya, enggak lah, Ya, mungkin itu satu pelajaran saat ya. Iya. Mungkin satu saat aku bisa nggak gagal di sisi itulah gitu. Oke. Kita berdoa bersama ya. Apa udah ada gitu? Belum ada impiannya tapi belum ada Orangnya. orangnya. Doakan semoga Rachel mendapatkan pasangan yang pas ya dan berhasil ya. Rachel, aku juga lihat di IG kamu juga aktif di salah satu yayasan Secerca Harapan ya. Itu emang yayasan yang kamu buat atau gimana, Rachel? Itu yayasan yang aku buat. Itu apa sih behind the story-nya gitu loh, kamu sampai bikin yayasan itu? Sebenarnya emang dari dulu itu aku suka banget jadi relawan sih. Nah terus pas tahun kemarin itu kan ada di mana aku nggak aktif ya di sosial media sekitar 4-5 bulan aku nggak aktif kalau nggak salah. Nah aku tuh biasanya aku tuh relawannya tuh biasanya aku bikin donasi. Aku bikin donasi terkumpul, nanti aku baru ke lokasi terus jadi relawan di sana. Nah, karena di saat itu aku tuh lagi ibaratnya aku lagi butuh pertolongan lah. Aku tuh butuh pertolongan. Jadi aku tuh nanya sama salah satu ada namanya Teh Iin itu salah satu orang yang selalu ibaratnya kayak teman curhat versi agama gitu. Jadi aku nanya sama dia, iya, aku nanya sama dia kayak aku lagi hopeless, aku lagi nggak tahu harus kayak gimana. Terus dia bilang caranya ditolong itu ya itu dengan menolong, dia bilang gitu. Nah, tapi biasanya itu kan aku bikin donasi dan kalau misalnya pun aku pergi ya saat itu aku belum mau disorot banget kayak Rachel kesini. Waktu itu akhirnya Teh Iin ini bilang ya udah kamu bikin yayasan kamu sendiri aja, dia bilang gitu. Karena Teh Iin ini memang pendiri yayasan juga. Akhirnya aku sama Teh Iin sama mama aku kita bikin yayasan. Itu isinya tuh orang-orang yang sakit mental, biasanya ODGJ yang memang nggak punya rumah dan memang butuh psikolog, butuh terapi segala macam tuh ada di situ. Tapi kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang kena kekerasan dalam rumah tangga juga di situ gitu. Jadi tapi emang skalanya tuh masih kecil banget sih. Aku juga belum yang terlalu masuk banget ke dalam situ. Cuman itu yang waktu di saat itu yang membuat aku tuh ya cara aku menolong tuh dari situ waktu itu. Ada hotline-nya juga ya kalau nggak salah. Jadi ada. Misalnya somehow kita ngerasa down, merasa mental kita juga crisis dan segala macam tuh bisa nelfon ke sana atau gimana? Bisa, tapi itu sebenarnya kita tujukan untuk orang-orang yang kurang mampu sih. Yang emang kesulitan dalam biaya. Makanya waktu itu mau kita bener-bener ramaikan banget juga sulit karena kadang yang nelpon tuh biasanya orang-orang yang sebenarnya punya biaya gitu. Sedangkan yang waktu itu aku bener-bener prioritasin itu adalah orang-orang yang kurang mampu, yang belum ngerti, yang nggak tahu mesti kemana gitu. Karena kalau misalnya kita ngeliat orang sakit, ya kan sakit itu kan kasihan banget ya. Maksudnya menderita gitu. Tapi kalau udah sakit dan nggak punya duit itu menurut aku double plus sakitnya. Jadi aku coba membantu dengan walaupun aku nggak bisa sakitnya nggak bisa aku rasain juga, tapi at least dia bisa terbantu lah gitu. Itu ada safe house juga gitu, jadi kayak di taman. Iya, ada rumah singgahnya. Ada rumah singgah gitu ya. Oke, nice. Tuh guys, jadi kalau lagi hidupnya ada persoalan di titik terendah, larinya tuh kayak Rachel loh. Ya, bukan ke yang aneh-aneh, ya kan? That's the moment when you feel so down gak sih? Ya kan, ketika kamu bikin yayasan itu akhirnya dilampiaskan dengan cara ya itu, kalau mau ditolong ya menolong. It was so deep, Mental health itu pentingnya buat seorang Rachel menurut kamu? Menurut aku penting banget karena aku sendiri tuh emang didiagnosis juga sama psikiatris kan, dan aku emang under perception juga. Jadi aku tuh tahu kayak gimana orang memandang aku saat aku ibaratnya lagi
lagi kambuh lah gitu. Dan aku tahu beberapa orang yang mentalnya tuh sebenarnya mungkin di depannya tuh baik-baik aja ya, tapi sebenarnya di belakangnya tuh nggak baik-baik aja. Dan itu gini, kita tuh kadang waktu itu aku sempat tahu kalau kita itu maksudnya bisa dapat mental illness ya. Itu sebenarnya dari dua. Satu itu bisa jadi dari trauma atau bisa dari genetik gitu. Dan kadang kalau misalnya dari genetik itu tembok pertahanan mentalnya tuh memang agak lebih rentan untuk jatuh gitu. Dan kita kan nggak bisa ngelihat ya siapa sih yang temboknya di sini yang kuat, siapa sih temboknya yang lemah, kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah aku karena dengan yang udah-udah dan apa yang aku alami dan kayak gimana, aku nggak menyalahkan bagaimana orang tua aku membesarkan aku karena itu memang edukasi pada zaman itu. Gitu. Paham. Tapi kan aku merasakan nih nggak enaknya, jadi aku coba untuk mematahkan apa sih namanya? Stigma. Bukan, mematahkan turunan itu apa sih? Rantai toksik itu loh. Ya walaupun memang sulit juga karena kan kadang kita dibesarkan kayak gitu, kita di lingkungan kayak gitu. Kadang kita pasti ada kebiasaan kayak gitu juga. Jadi aku ngerasa ya walaupun emang nggak sempurna ya, kadang mungkin aku juga ada salahnya, tapi aku berusaha untuk bisa pengertian lah sama beberapa orang dan mencoba untuk lebih baik dari yang keturunan sebelum-sebelumnya, mama aku, nenek aku, uyut aku gitu. So kamu mau membuktikan bahwa kamu bisa memutus rantai itu juga salah satunya dengan how you teach your kids nggak sih? Jadi kayak udah sekarang kamu udah bisa milah nih. Aku nggak enak diginiin zaman dulu, so I will never do the same thing with our kids gitu ya. Keren sih ya. Tapi kalau kayak mental illness gitu kan kadang apalagi nih ibu-ibu ya. Apalagi ibu-ibu nih yang baru punya anak, first kids biasanya itu first child ya, itu biasanya dramanya luar biasa ya. Pernah ngalamin baby blues nggak sih Rachel? Waktu Sabiru berarti ya? Iya, pas biru aku ngalamin sih. Tapi emang nggak sebesar itu ya aku ngalaminnya. Maksudnya dampaknya tuh nggak sebesar itu, tapi emang sesetres itu aja. Waktu itu aku ngalamin baby blues itu aku lebih ke kayak ngerasa capek banget, terus ngerasa orang tuh lebih, dalam satu sisi orang tuh lebih perhatiannya sama anak aku, tapi di satu sisi juga karena aku mungkin dilihat di sosmed, jadi kadang orang juga komentarin anak aku juga nggak terima, ya kayak hal-hal itu yang bikin aku tuh kayak jadi ya paling nangis gitu. Seorang Rachel V-nya kehadiran Sabiru dan Chava tuh mengubah hidup kamu nggak sih? Banget, 180 derajat banget. Kayak orang baru gitu rasanya. Serius? Sebelum ada abang sama adik tuh aku lumayan susah banget nge-manage emosi aku ya. Ada anger issue? Iya, dan pas aku hamil itu kan aku udah ibaratnya udah nggak bisa minum obat dari psikiatris aku lagi. Dan setelah jadi kan aku harus menahan itu semua gitu ya. Nah saat aku ngelahirin abang pertama kali itu, aku yang ada di kepala aku adalah kayak aku nggak mau abang itu punya perasaan kayak aku dulu gitu. Dan saat aku ngedidik dia kan menjadikan dia kan jadi terbentuk nih menjadi orang yang kayak gimana gitu. Untuk diri aku sekarang ya Masya Allah, semoga aja seterusnya abang tuh jadi anak yang manis dan sensitif. Sensitif dalam arti dia tuh peka dalam sekitar. Dia tuh dapat penghargaan di sekolahnya jadi Care Bear. Oh nice. Itu yang gimana? Maksudnya dia aware, dia care sama teman-temannya? Iya, dia care sama teman-temannya. Oh, ya? Dan aku ngerasa walaupun mungkin itu sulit banget ya kalau mau dibilang gampang banget untuk orang yang kayak aku yang pemarah total, untuk menjalani hal itu, untuk nggak marah, untuk tone down. Iya, itu tuh nggak segampang yang orang bilang ya pantesan aja lah lo nggak pernah marah, orang lo nggak punya lo punya mbak atau lo punya suster gitu. Tapi sebenarnya nggak segampang itu juga gitu loh. Bunda, kalau ada sus, emosinya double say ke anak sama ke sus ya. Jadi jangan salah. Terus. Iya, jadi itu mengubah aku jadi lebih bisa nge-manage kemarahan aku ya, walaupun emang kadang-kadang
ada saatnya dimana kayak aku udah nggak kuat banget, aku harus kayak pisah. Maksudnya pisah tuh kayak mungkin aku harus di kamar dulu ya, menjauh dulu gitu untuk coba untuk nggak nularin vibes itulah ke anak-anak gitu. Oke, so ini menarik ya. Gue berasa emak-emak yang aduh, gue masih suka bentak lagi sama anak gue, aduh, masuk kamar gitu kan. Berarti kamu tipikal yang kalau udah emosi banget, how you manage that gitu biar nggak kena ke anak-anak? Bener-bener kayak menjauh dulu? Menjauh, cuma itu doang sih. Okay. Aku biasanya sebenarnya karena aku nggak tahu itu plus atau minus ya, karena jadi ibu itu emang nggak ada yang bener dan nggak ada yang salah. Oh ya tenang say, ya no textbook kita ibu-ibu ya, anak-anaknya beda-beda say ya. Karena dengan kebiasaan aku yang nggak pernah marahin dia, jadinya kalau misalnya aku kan misalnya nada tinggi segini nih, nah nada aku misalnya cuma naik segini aja, dia tuh udah tahu, karena tidak pernah ada raising voice gitu di dia. Jadi setiap aku naikin nada dikit tuh dia udah kerasa, udah langsung jelek gitu lah. Nah jadinya tuh dia jadi peka banget nih sama hal-hal kayak kalau aku marah. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi marah, ya aku cuma bilang, Bunda mau nenangin diri dulu ya. Bunda lagi nggak bisa diajak ngomong gitu. Bener, jadi lu nggak pernah bentak Sabir? Enggak. Wow. Tapi masih ini anak gue jangan sampai nonton nih. Kalau anak gue nonton, tuh mah, tapi gitu. Anak-anakmu pernah mempertanyakan siapakah ibunya gitu? Maksudnya siapakah tuh dalam arti Rachel V-nya gitu. Mama apa sih kerjanya gitu atau apa gitu, pernah nggak sih? Karena mungkin masih kecil ya, jadi nggak pernah sih. Cuman dia tahu kayak kalau kerja aku tuh syuting. Kayak Bunda lagi syuting tahu gitu, tapi nggak tahu yang exactly kerjaannya tuh apa, dia nggak pernah nanya. Sabiru tahu nggak kalau mamanya sangat famous? Dia nggak tahu banget, tapi dia tahu kalau ada sempat di umur dia ngerasa kok semua orang kenal dia. Oh iya. Dia ngerasa kayak saya yang terkenal ya gitu. Kayak dia mikirnya tuh dia. Karena emang sebenarnya kalau aku sama dia, orang manggilnya sih biru gitu, gak ada yang manggil aku. Dia agak culture shock ya, kayak ada apa kok semua orang tahu saya. Oh, dia pernah menyadari itu gitu. Sebenarnya tuh kayak dari kecil dia kayak gitu. Emang maksudnya kalau dibawa kemana-mana, karena emang kan abang sama ade emang udah aku ibaratnya aku taruh di sosial media kan dari mereka lahir kan. Jadi kadang kalau kita keluar rumah emang ada yang manggil biru. Nah, dia emang sempat rada menyadari kayak semua orang tuh kenal abang ya gitu. Terus ya aku bilang aku bilang kalau ya Bunda tuh suka bikin video-video buat abang, ditaruh di Instagram. Dia udah tahu Instagram, TikTok, maksudnya tahu platform itu, tapi kayak suka scroll. Jangan scroll TikTok ya, Dek. Kamu salah masuk FYP, bahaya. Ya, scroll TikTok aku kok rata-rata. TikTok jadi cuman homepage-nya aja, homepage aku. Okay. Nah, tapi karena dia tahu, ini lucu banget, karena dia tahu aku bikin video dan orang jadi tahu karena video itu, abang tuh getol banget kalau mau bikin konten. Dia seneng banget. Oh, dia ada jiwa-jiwa konten kreator juga nih. Serius? Abang sama dia dulu suka bikin konten. Dia tuh suka kalau aku ngeliat abis ada video sesuatu, dia suka kayak abang mau bikin kayak gini juga. Akan transisi, kita bilangnya sulap. Oh ya, magic string gitu. Oh, dia suka bikin dan suka ngeliatin, dan kalau diliatin tuh bisa seharian tuh liatin selesai videonya dia seharian. Video masak apa itu selalu dia, dan dia bahkan dia tuh cuma mau masak ya. Kalau di videoin, kalau nggak di videoin dia ngerasa itu percuma. Iya. Betul deh, iya. Kalau ade masak, kalau abang sama ade masak di videoin, mainan baru besok ya, langsung. Tapi kalau misalnya kan ada bahan-bahannya gitu kan. Orang mau nanya, telurnya kok nggak ada? Kalau nanya, kok kameranya nggak ada? Gitu dia tanya. Atau kok lampunya nggak nyala gitu ya? Serius. Tapi kamu tipikal mama-mama yang akan nuntun anak sesuai passionnya, atau kamu punya kayak cita-cita sendiri untuk anaknya nggak sih? Sesuai passion, tapi yang kewajiban aku pasti pengennya tetap ada gitu, kayak harus lulus sekolah, harus ya
lebih ke akhlak gitu-gitunya tuh pasti ada ngaji gitu. Cuman kalau dia misalnya nanti udah gede mau jadi apa, aku masih ngebolehin dia explore. Sekarang juga aku bolehin dia main sepatu roda, skateboard, berenang. Apalagi ya, dia banyak banget loh kegiatannya, taekwondo dan itu semua dia cobain semua. Dan dia memang mau. Kalau dia nggak mau, aku pasti berhentiin. Jadi aku nggak pernah maksa. Iya, once dia bilang bosan, sudah stop. Ya, kalau dia suka akan selalu dilanjutkan. Lanjutin ya. Oke. Rachel, boleh nggak kita bahas soal co-parenting ini sekarang? Karena ini menarik ya. Aku ngelihat Rachel with your ex-husband, however, tetap ngelakuin peran kalian masing-masing. You sebagai ibu, your ex as a father, itu gimana ngejalaninnya? Karena it's not easy, I know di luar sana ya. Para bunda-bunda dengan ex ya, kadang ya agak-agak bos ya, say kayak gitu ya. Itu gimana? How you do your co-parenting? Kalau dibilang gampang juga pasti enggak, karena kan mau kayak gimana pun aku sama ayahnya anak-anak itu udah nggak ada di satu rumah lagi. Jadi kita mungkin karena kita udah beda rumah, pasti kita juga punya pemikiran yang beda-beda kan. Nah tapi untungnya kita emang dari awal aku punya anak itu, aku sama dia emang yang paling kita pentingin itu adalah gimana anak tuh happy dan mengecilkan possibility mereka trauma, itu aja sih. Karena kan aku juga ya kayak aku bilang, kalau misalnya kehidupan itu kan sama dengan pengalaman ya. Aku belajar dari pengalaman, apa sih yang aku butuhkan pas kecil, dan berarti kan itu juga dibutuhkan sama anak-anak aku. Dan dulu emang aku lumayan aku merasa membutuhkan peran bapak, dan itu lumayan berpengaruh. Kita jadi aku yang sekarang tuh lumayan berpengaruh karena tidak adanya figur ayah. Jadi aku juga nggak mau egois, nggak mau yang kayak kan zaman dulu ya, zaman dulu tuh kan kita rebut-rebutan, tarik-tarikan, ngata-ngatain misalnya ngata-ngatain bapaknya di depan anaknya, atau sebaliknya. Jadi brainwash gitu ya. Yang dulu aku rasain tuh pas aku kecil, karena kan mama papaku juga udah cerai dari aku kecil. Yang aku rasain itu adalah pas aku di rumah ibu, aku dijelekin tentang bapak, pas di rumah bapak aku jelekin ibu. Nah itu yang ngebuat aku berpikir, aku tuh nggak tahu mau percaya siapa di hidup ini. Sedangkan aku tinggal nih antara sama bapak atau sama ibu, tapi mereka berdua omongannya beda, jadi aku harus percaya siapa. Nah akhirnya pas aku sekarang sama mantan suami, aku sama dia memutuskan untuk kita punya masalah kita, tapi itu bukan masalah anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka mau tahu kayak masalah kita ya nanti pas mereka udah gede aja. Pas mereka udah paham. Pas mereka udah paham, dan yang pastinya kita juga cara menjalaninnya itu adalah aku jalanin peran aku sebagai ibu, yaitu menyayangi dia, ngeliatin feminine side aku. Begitupun Niko dengan kebapaannya dia, ngeliatin kalau misalnya setiap ada acara nih, kita nih akur loh, kita nih temen gitu loh, kita nih bukan orang yang saling benci gitu. Walaupun pasti yang namanya kita pisah itu kan pasti ada suatu konflik gitu. Tapi ya karena kita udah pisah sekarang, untuk apa kita omongin konflik itu lagi, kan udah lewat gitu kan. Apalagi ditunjukin di depan anak-anak. Iya, gitu. Kalaupun misalnya anak-anak perlu tahu, ya mungkin bukan sekarang taunya, mungkin nanti pas mereka udah paham semuanya gitu. Dan kita akan jelasin juga ke mereka kalau itu bukan masalah mereka gitu. Itu adalah kesalahan aku dan kesalahan mantan aku, itu bukan salah mereka sama sekali gitu. Aku nggak mau permasalahan kita tuh membebani mereka dalam pertumbuhan mereka sih. Dan sejauh ini co-parenting itu it works ya? Maksudnya mereka feel safe, merasa bahwa dua orang tuanya ini ada gitu? Ya kita berharapnya sih pasti gitu ya. Makanya aku tuh selalu bikin pillow talk sama dia dan ngejelasin dikit-dikit lah. Kenapa sih, kayak mungkin gak ngejelasin secara gamblang banget, tapi aku ngejelasin aku minta maaf sih terutama, karena dia kan harus bolak-balik. Kadang ke aku, kadang ke bapaknya, kadang-kadang kita bisa bareng-bareng tapi cuma bisa bareng-bareng tuh pas lunch atau dinner, atau emang pas lagi ada liburan kemana, itu pun juga kelihatan beda kamar gitu kan. Maksudnya aku ngejelasin kalau pelan-pelan kalau misalnya emang Bunda sama Ayah tuh emang udah nggak sama-sama, tapi kita ini sama-sama buat mereka gitu. Sabiru ngerti? Ternyata iya ngerti. Really? Merinding. Serius? How you talk to him? I mean... ya
kadang kan aku nanya, kadang anak tuh mereka nggak akan ngasih tauin apa yang perasaan mereka karena dia nggak tahu. Dan aku ngelihat dari masa kecil aku sih, aku ngerasa setiap rasa sedih atau sakit hati aku tuh orang tuh suka nggak percaya, makanya aku nggak pernah ngomong. Jadi yang aku terapkan ke abang tuh, aku malah nanya hal sensitif ke dia. Justru kamu pengen dia ekspresi aja. Kayak aku nanya, abang sedih nggak kalau harus bolak-balik ayah buna kayak gitu. Atau misalnya aku nanya kayak kalau misalnya di rumah ayah, kalau abang mau buna kesana, abang telepon aja ya, buna pasti kesana. Kayak maksudnya aku bener-bener jelasin ke dia selemah lembut mungkin, walaupun itu sensitif buat, mungkin dia juga agak sensitif juga dengernya, tapi abang itu udah di posisi apa ya, umur apa ya, kritis. Iya. Bener gak sih namanya? Udah kritis mulai ya. kayak bisa menelaah Dia udah bisa kayak, dia selalu nanya. Jadi kayak ya aku harus menyiapkan jawaban terjujur dan teraman buat dia. Apa pertanyaan yang paling pernah kayak Oke, I have to prepare the answer gitu. Pernah gak sih? Ada gak? Adalah, tapi kita nggak usah. Oh iya, oke. Boleh kasih tahu nggak Rachel triknya, kayak misalnya mungkin di luar sana ada mungkin ya ex couples yang mau terapin co-parenting but they don't know how. I mean I don't know, kayak jadwal kah, pembagian waktu kah, misalnya berapa hari di kamu, berapa hari di bapaknya atau apa tuh, ada nggak sih rules, peraturan rules? Sekarang aku terapkan aja ya. Aku nggak bilang itu rules yang harus dilakukan sih. Iya. Yang pertama adalah paling pertama nggak mempermasalahkan masalah kecil ke mantan. Oke. Yang kedua saling pengertian sama mantan. Karena kadang tuh emang pas awal-awal tuh kayak ada hal-hal yang mungkin kita tuh kayak kesel, tapi kalau misalnya kita omongin karena kita masih dalam sensitif momen, paham. Jadi bisa jadi berantakan nih semua yang kita udah pikirin gitu. Habis itu aku sekarang sama mantan aku lebih ke, karena kan mantan aku kan musisi, ayahnya anak-anak kan musisi. Nah dia ini emang jadwalnya itu ibaratnya padat, dan sekalinya ada sedikit, dan itu yang harus aku kasih ke dia. Dan aku ya, karena aku jadwalnya lumayan fleksibel, aku kan bisa, ibaratnya kayak syuting sekarang nih, aku bisa bilang bisa besok ya gitu. Kalau dia nih nggak bisa. Jadi aku pengertian aja kalau misalnya ada dari tanggal misalnya hari Senin sampai Kamis di bapaknya ya, soalnya aku hari Jumat sampai ini mau keluar kota. Dan misalnya di situ aku ada kerjaan tapi aku bisa pindahin, ya udah aku mendingan ngalah, karena kan ini demi anak-anak daripada nggak ketemu sama sekali. Jadi mengurangi konflik sih. Oke, jadi saling pengertian aja bisanya kapan. Ya kalau kita makan ya emak-emak kerja fleksibel ya, ya kan. Pokoknya sama anak-anak ya, mama selalu ada ya, kapanpun. Oke, terakhir Rachel, apa sih yang Rachel harapkan anak-anak lihat dari mamanya? Kamu pengennya tuh Biru sama Cafa tuh ngeliat mamanya tuh kayak apa sih? Aku pengen anak-anak ngeliat aku itu adalah ibu yang sayang banget sama anak-anaknya, itu aja sih. Karena pasti yang jelek-jelek aku di internet udah banyak banget kan. Jadi aku udah tidak bisa mengubah itu ya. Jadi aku cuma bilang ya apa aja yang di luar sana ditulisin tentang aku, dan apapun hal bodoh yang aku lakuin, aku tuh sayang banget deh pokoknya sama mereka gitu. Ya jadi walaupun next on maybe Biru sama Cafa mungkin find out about their mother di internet, tapi mereka paham bahwa I don't care, mamaku sayang sama aku, that's it, that's all I need ya. Terima kasih for Presiden 2022. Thank you so much Rachel. Terima kasih banget, banyak momen merinding say. Ya. Dan guys, jangan lupa kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. See ya.